Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi metodologi penelitian pada komponen bab 1. Poin pertama, menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Dari aspek guru, A. Strategi pembelajaran guru kurang tepat, kurang bervariasi. B. Gaya mengajar guru kurang menyenangkan bagi peserta didik. C. Afeksi guru belum bisa diladani. D. Penerapan tugas guru belum berjalan optimal. E. Kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi esensial relatif kurang. F. Tugas yang terlalu padat bagi anak didik. G. Mengandalkan LKS yang dijual penerbit tertentu. H. Kurang penerapan disiplin bagi anak. I. Sains disajikan secara teoritis, belum menggunakan laboratorium secara optimal. Dari aspek siswa, A. Minat baca relatif rendah. B. Motivasi belajar relatif rendah. C. Daya nalar relatif rendah. D. Kemandirian belajar berkurang. E. Tidak punya strategi belajar yang jitu. F. Tidak pandai memanfaatkan waktu belajar secara efektif. G. Belum pandai memanfaatkan sumber belajar secara optimal. H. Aktivitas bertanya relatif rendah. I. Tidak percaya diri belajar di sekolah bila tidak mengikuti les di luar sekolah. J. Kurang minat untuk belajar sains karena peluang lapangan kerja yang sedikit. Dari aspek orang tua, A. Kurang bimbingan belajar karena kesibukan atau pendidikan orang tua yang tidak mendukung. B. Kurang menyediakan fasilitas belajar seperti ruang belajar dan buku-buku. C. Kurang bisa membimbing anak mengerjakan PR di rumah. D. Kurangnya orang tua memantau kegiatan anak di sekolah ataupun karena kesibukan. E. Kurangnya disiplin orang tua terhadap anak. F. Kuatnya pengaruh televisi, game online, chatting di internet, dan media lainnya. G. Menganggap kalau anak sudah sekolah, berarti segala hal pada anaknya menjadi tanggung jawab sekolah. Segala kesalahan anak ditimpakan ke sekolah, misalnya tawuran dan lain-lain. 2. Kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. A. Judul sebaiknya yang menarik minat peneliti, menarik dan dapat membangkitkan minat di peneliti, merupakan sesuatu yang dapat mendorong dan membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah penelitian. B. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti, maupun di sini dimaksudkan dalam melakukan penelitian dan cukup waktu yang bersedia untuk melakukan penelitian tersebut dengan dukungan oleh dana yang telah diperhitungkan untuk biaya penyelesaian penelitian dengan judul yang dipilih. C. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. D. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. E. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya tiruan atau plagiat. Contoh judul peningkatan perhatian belajar siswa, berbantuan program interaktif. 3. Menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, empiris, beserta contohnya. Menyusun latar belakang. A. Kondisi ideal mencakup keadaan dengan cita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini bisa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang akan diraih. B. Kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini, menceritakan situasi yang menjadi kerahan atau masalah, sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. C. Solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum langkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Selain itu, latar belakang dapat pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya.
Contoh, semisal topik penelitian Anda adalah pendidikan perempuan, perumusan masalah, mengapa tingkat pendidikan perempuan cenderung lebih rendah daripada pendidikan laki-laki, padahal Undang-Undang Pendidikan sudah menjamin bahwa semua warga negara berhak menerima pendidikan dan semua fasilitas pendidikan terbuka untuk semua warga negara. Mengapa situasi ini maka dipandang perlu dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan dimaksud. Bila perumusan masalah dinyatakan seperti di atas, maka ini berarti pada latar belakang penelitian telah diungkapkan fakta-fakta, konsep-konsep, dan hubungan-hubungan antara variabel yang terkait dengan topik pendidikan perempuan yang diteliti dengan merujuk pada data, literatur, laporan penelitian, dan sebagainya. Cara termudah untuk mengekspresikan bagian ini adalah dengan mengkonstruksikan atau memilih suatu kebijakan, teori, dan konsep-konsep terkait pendidikan perempuan di satu pihak, dan fenomena atau masalah sosial yang real dihadapi kaum perempuan di pihak lainnya. 4. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusun latar belakang masalah. A. Deskripsikan topik secara umum. Sebagai langkah atau cara pertama yang utama yaitu adalah sebagai calon peneliti mendeskripsikan topik penelitian secara umum. B. Identifikasi masalah-masalah terkait. Langkah atau cara kedua yaitu wajib mengemukakan masalah-masalah terkait. Jika dihubungkan dengan judul peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 7 SMP melalui teknik Y, maka fokus untuk mengidentifikasi masalah-masalah kemampuan membaca yang dialami siswa kelas 7 di SMP X. Caranya bagaimana? Lakukan perobservasi atau persurvei atau pengamatan pendahuluan. Tujuannya apa? Ya tentu untuk mengidentifikasi hal-hal terkait kemampuan membaca di SMP X, khususnya dirasakan oleh siswa kelas 7. Untuk melakukannya, Anda dapat memilih teknik wawancara atau interview, atau membagikan angket. Usahakan dalam proses ini Anda benar-benar tahu gambaran tentang kemampuan membaca siswa. Misalnya, bagaimana level minat membaca, intensitas membaca, buku apa yang dibaca, beberapa orang yang hobi membaca di kelas tersebut, kendala apa saja yang dialami ketika membaca, dan seterusnya. Intinya, proses ini berfungsi menyajikan informasi untuk tentang apa saja yang dibutuhkan peneliti sebelum melakukan penelitian, agar metode atau solusi pemecahan masalah dapat dipilih nantinya tepat sasaran, efektif, dan efisien. C. Fokuskanlah terhadap satu masalah. Setelah menemukan banyak masalah tentang kemampuan membaca, silakan fokus terhadap satu masalah saja. D. Jelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Langkah atau cara ketiga yaitu menjelaskan tentang pentingnya mengatasi masalah tersebut dan mencari pemecahan. Jika dihubungkan lagi dengan judul di atas, peningkat kemampuan membaca tepat teks siswa kelas 7 SMP X melalui teknik Y, maka sebagai penulis atau peneliti Anda dapat merumuskan apa saja pentingnya jika siswa kelas 7 di SMP 10 ini dapat ditingkatkan kemampuan membacanya, terutama dalam teks berita. E. Temukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Langkah atau cara keempat yaitu Anda wajib menentukan solusi-solusi masalah terkait dari penelitian-penelitian sebelumnya. Masih terkait dengan contoh judul penelitian peningkatan kemampuan membaca cepat teks berita siswa kelas 7 SMP 10 memiliki teknik Y. Data-data ini dapat diperoleh dalam skripsi, tesis, disertai, atau dalam jurnal-jurnal ilmiah berskala nasional maupun internasional. Misalnya di negara A, seorang ahli menggunakan metode B untuk meningkatkan kemampuan membaca dan hasilnya positif atau tidak sebuah jurnal ilmiah. Sang peneliti merekomendasikan untuk menguji coba teknik C untuk meningkatkan kemampuan membaca. F. Rumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah secara teoritis. Langkah selanjutnya adalah Anda merumuskan sendiri kerangka pemecah yang tepat terkait judul tersebut. Berdasarkan semua data yang diperoleh, pertimbangkanlah dan rumuskanlah kerangka pemecahan yang tepat untuk mengimplikasikan kepada siswa kelas 7 SMP 10.
G. Perkuat teori pemecahan masalah atas dukungan teori ahli. Agar lebih meyakinkan, Anda sebaiknya menyiapkan dokumen tambahan untuk kelebihan strategi, taktik atau metode yang akan digunakan dalam penelitian untuk kelebihannya dan jabarkan apa keunikannya berdasarkan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang kualifien. Di bagian ini, jangan pernah menggunakan pendapat sendiri. Berikanlah ruang kepada ahli agar penelitian Anda semakin menyajikan atau jika masih berbentuk proposal agar lebih mudah diterima oleh dosen pemotor Anda. Namun, tetaplah berpikir realistis. H. Rumuskan judul penelitian yang sesuai dan tepat. Langkah terakhir yaitu menetapkan judul penelitian. Misal, berdasarkan rumusan di tahap 6 dan 7, ditentukan bahwa metode comparative interactive reading adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah kesulitan membaca teks berita siswa kelas 7 SMP 10. Untuk itu, judul penelitian yaitu peningkatan kemampuan belajar cepat teks berita siswa kelas 7 SMP 10 melalui Cooperative Internet Reading. Poin kelima, menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan dan contohnya. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Batasan masalah dengan demikian adalah pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Contoh, biasanya terdapat pada poin C, batasan masalah. Banyak hal menyebabkan siswa mengalami masalah dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian hanya membatasi permasalahan pada pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Banjar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Poin 6. Menjabarkan rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan atas identifikasi masalah yang disusun berdasarkan latar belakang penelitian. Perumusan ini dilakukan guna menjawab konsep-konsep yang ada di tinjau pustaka, sehingga dapat dikatakan membuat rumusan masalah diperlukan kejelian yang penuh dengan ketelitian. Contoh pada rumusan masalah deduktif. Rumusan masalah penelitian deskriptif adalah rumusan masalah yang mendeskripsikan seluruh alur penelitian kualitatif dari mulai latar belakang hingga menarikkan kesimpulan. Rumusan masalah deduktif biasanya digunakan pada rumusan masalah yang bersifat penelitian kualitatif. Rumusan masalah deduktif contohnya yaitu A. Bagian sikap akademis terhadap putusan Kementerian Riset dan Teknologi akan menggunakan direktur asing. B. Seberapa tinggi efektivitas kebijakan online dan membantu penumpang di stasiun balapan. C. Seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat Surakarta terhadap kinerja Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. 7. Menjabarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah A. Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. B. Untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. C. Untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Poin 8. Menjabarkan kegunaan atau manfaat peneliti pendidikan dengan contohnya. Contoh manfaat penelitian, manfaat teoritis, hasil. Dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambahan khasana pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Manfaat praktis bagi siswa, hasil penelitian diharap dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Jomblang 01 Karangsemanya, Kota Semarang 2015 atau 2016 dengan penerapan media.
B. Bagi guru, penerapan media papan lempar dalam pembelajaran dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan mempelajari materi dengan mudah dan bermakna. Bagi sekolah, hasil penelitian penerapan media papan lempar memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi peneliti, mampu menerapkan media yang sesuai dalam pembelajaran tertentu. Poin 9. Menjabarkan tentang signifikasi produk dengan contohnya. Signifikasi produk A. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kerja. B. Uraian dan spesifikasi hendaknya memenuhi 5W plus 1H. What mendukung unsur kualitas dan kualitas barang atau jasa. When mewakili waktu. 10. Menjabarkan asumsi dan keberbatasan beserta contohnya. Asumsi dan keberbatasan penelitian dan pengembangan. Asumsi dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif melalui pendekatan konseptual ini adalah 1. Asumsi pengembangan. Media pembelajaran matematika dengan membaris deret matematika ini mampu membuat peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran matematika dan mampu membawa matematika abstrak ke pengalaman hidup nyata. B. Peserta didik dapat belajar dengan mandiri. C. Validator yaitu dosen dan guru yang sudah berpengalaman. D. Intem-intem dalam angket validasi. 1. 2. Kebetulan pengembangan. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif terbatas. B. Yang berisi materi barisan dan deret aritmatika. C. Pengembangan ini dibuat dengan pendekatan kontraktual. 11. Menjabarkan definisi operasional dengan contohnya. Menjabarkan definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati Azwar. Definisi operasional merujuk pada penelitian atas caranya dalam mengukur suatu variabel alat ukur. Pada penilaian ini, peneliti mengoperasionalkan kelelahan, keradangan, produktivitas kerja sebagai alat ukur. Komarudin mengemukakan bahwa definisi operasional adalah pengertian yang lengkap tentang suatu variabel yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama variabel itu. Variabel adalah konsep yang mempunyai macam-macam nilai, sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi-definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan definisi-definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengidentifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi. Definisi operasional variabel. Pada definisi operasional variabel perlu dikemukakan definisi operasional tipe apa yang digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel. Dikenal ada 3 tipe, yakni tipe A, tipe B, dan tipe C. Definisi operasional tipe A disusun berdasarkan pada operasi yang dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau tidak dapat terjadi. Definisi operasional suatu objek berperan, yaitu apa yang dilakukan atau apa ciri-ciri dinamis objek tersebut. Definisi operasional tipe C disusun berdasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yakni apa saja yang menyusun karakteristik statistiknya. Baik, itu saja untuk materi komponen bab 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.